ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين ومن سن بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid As-Saff yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan, memberikan taufik kepada kita semuanya, kesehatan sampai detik ini, sehingga Allah mudahkan kedua langkah kita dari kediaman kita, dari aktivitas harian kita menuju panggilan Allah, menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menjalankan bentuk ubudiyah kita kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah menerima ibadah kita dan Allah mengistiqamahkan kita, membimbing kita hingga akhir hayat kita, dan kita semuanya insyaallah rabbul alamin diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakallah. Hari ini adalah hari kedua tahun baru Islam, 2 Muharram 1442 Hijriah. Inilah tahun baru, inilah tahun Islam yang telah menjadi kesepakatan, ijma, konsensus para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 6 tahun setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertepatan pada tahun 638 Masehi atau 17 Hijriah. Ketika seorang gubernur dari Basrah, seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengirim surat, menerima surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Ternyata di dalam surat tersebut tidak ada cap, tidak ada tanggalan tahun keberapa dan tahun keberapa. Maka sang gubernur tersebut mengirim surat kepada Umar bin Khattab yang kemudian menjadi titik awal adanya tahun Hijriah Islam yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan para sahabat. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, "Innahu ya'tina minka kutub laisa laha tarikh." Wahai Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman, telah datang surat kepada kami begitu banyak, tetapi sayangnya tidak ada tarikh, tidak ada penanggalan pada surat tersebut. Ya, tertulis bulan Sya'ban, tapi Sya'ban kapan? Sya'ban bulan depan, atau Sya'ban tahun depan, atau Sya'ban tahun yang lalu. Dengan surat tersebut, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan seluruh kibarus sahabah. Kemudian ditetapkan dalam ijma mereka bahwa pada tahun itu ditetapkan umat Islam punya tahun Hijriah, dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ditarik ke belakang, maka sudah 17 tahun. Maka telah menjadi 17 tahun Islam tersebut.
dan seluruh sahabat bersepakat, kemudian mereka pun bermusyawarah dan berijma, bersepakat bahwa awal tahun setiap tahunnya adalah bulan Muharram. Karena itulah ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kisah tentang hal ini telah ditulis oleh para ulama seperti Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya, bercerita bagaimana proses terjadinya kesepakatan para sahabat. Karena itulah ma'asyiral muslimin, maka sesungguhnya umat Islam telah mempunyai tahun Islam, di mana tahun tersebut telah digunakan bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Bulan-bulan Islam telah digunakan di zaman sahabat, walaupun belum diketahui tahun berapa dan awal tahun itu bulan apa. Tetapi setelah menjadi kesepakatan sahabat, semenjak itulah maka umat Islam mempunyai pertanggalan kalender Islami yang hendaknya setiap kita menjadikan tarikh tersebut sebagai rujukan kita bersama. Paling tidak, ianya merupakan tolak ukur dasar dalam setiap ibadah Islam. Berapa banyak ibadah beda Islam, semua bertolak ukur kepada tarikh Islami, seperti bulan haji, bulan Ramadan, dan seterusnya dan terusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu hari ini kita telah berada hampir 15 abad yang lalu, 1442 Hijriah. Kira-kira apa yang terjadi pada masa depan umat Islam yang akan datang, ma'asyiral muslimin? Apa yang akan terjadi? Apakah umat Islam akan semakin terpuruk? Ataukah umat Islam setelah peninggalan Nabi kita Muhammad SAW yang hampir 15 abad yang lalu, umat Islam justru mulai kembali kepada arah yang telah disyaratkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu mengarah kepada era kebangkitan Islam yang akhir? Jawabnya adalah, jika kita merujuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang telah dinubuatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang hampir 15 abad yang lalu, dalam riwayat Ahmad yang disahihkan oleh ulama-ulama yang lain, bahwa Nabi Muhammad SAW telah bercerita kepada kita, takunu nubuwatu fikum ma sya'allah an takun hatta yarfa'allahu subhanahu wa ta'ala idza sya'a. Hadisnya cukup panjang. Nabi Muhammad SAW bercerita tentang fase-fase umat ini yang akan menjadi jawaban pertanyaan di atas. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat ini akan dipimpin oleh Nabi sampai sekian masa sehingga Allah menghendaki, kemudian Allah mengangkat jika Allah menghendakinya. Itulah masa kenabian. 13 tahun fase Mekah, 10 tahun fase Madinah. Masuk ke tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, summa takunu khilafatu ala minhajin nubuwah. Kemudian setelah itu berganti, fase umat ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang melakukan semua kepemimpinannya berdasarkan manhaj nubuwah, aturan Nabi Muhammad SAW. Dan fase ini berakhir dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib, kurang lebih sekitar 30 tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, summa takunu mulkan afdan fayakunu ma sya'allahu an yakun summa yarfa'allahu idza sya'a. Setelah fase kedua, fase Khulafa ar-Rasyidin selama 30 tahun, maka datanglah fase berikutnya, masa-masa mulkan kerajaan-kerajaan Islam, tapi kerajaan yang masih menjadikan tolak ukur pemerintahan mereka, aturan dusturnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini berubah dari zaman Bani Umayyah berganti ke zaman Abbasiyah, kemudian zaman Mamalik, kemudian zaman Utsmaniyah, dan berakhir pada tahun 1924 Masehi. Dan kurang lebih umat Islam berjaya dalam hal ini. Hampir 13 abad dunia dipimpin oleh Islam, dan 2/3 dunia dikuasai oleh Islam, ma'asyiral muslimin. Tetapi sayang seribu sayang, setelah hancurnya induk daripada pemerintahan Islam di Utsmaniyah di Turki, di Istanbul pada bulan Maret tahun 1924 sampai hari ini, umat Islam tercabik-cabik, porak-poranda. Umat Islam ibarat anak ayam kehilangan induknya. Masa itulah yang telah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai masa mulkan jabariyan, pemerintahan yang diktator. Pemerintahan yang diktator. Yang jadi pertanyaannya, kapan masa ini akan berakhir? Dan kita sedang berada di dalamnya. Yang kemudian akan berhenti kepada masa fase yang kelima,
Masa yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam atau manusia-manusia yang telah bosan dengan kezaliman, angkara murka merajalela di muka bumi ini. Itulah masa kembalinya umat Islam kepada masa keemasan yang akan dipimpin oleh seorang pemimpin umat Islam di dunia ini, akan dipimpin dan akan disebarkan keadilan sebagaimana hari ini di mana-mana tersebar kezaliman dan angkara murka. Yang jadi pertanyaan kembali, kapan masa tersebut akan datang, ma'asyiral muslimin? Sudahkah masa Jabarian ini, masa kezaliman ini akan berakhir, atau justru inilah titik awal, ataupun sebaliknya? Jika kita merujuk kepada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati amin ma yujaddidu dinaha." Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengutus di penghujung setiap tahun, yakni tahun Hijriyah, di penghujung 100 tahun, penghujung 1 abad, pada setiap masanya, mayujaddidu dinaha, Allah akan mengutus seorang manusia yang akan memperbaiki agamanya yang telah ditinggalkan oleh umat manusia. Jika kita hitung, ma'asyiral muslimin, hancurnya pemerintahan Islam sampai detik hari ini, maka sesungguhnya hampir 1 abad. Maka hampir 1 abad. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tahun ini dan beberapa tahun ke depan adalah masa-masa titik awal kembalinya kebangkitan umat Islam di era akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakallah. Tahun baru dan era atau masa depan umat Islam. Pada kalimat akhir pada khutbah yang awal, bahwa umat Islam ini sedang berada di fase keempat, dan bisa jadi inilah fase akhir fase keempat, di mana kita akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada fase yang kelima. Yang jadi pertanyaannya adalah, dari mana kebangkitan umat Islam itu? Dari negara mana? Apakah dari negara di mana diturunkan agama, yaitu Jaziratul Arab, bil khusus hari ini negara Saudi Arabia, atau negara-negara yang lainnya? Tidak berpanjang kata, mari kita lihat, kita buka beberapa hadis yang mengisyaratkan tentang hal tersebut. Dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud dan lain sebagainya, dalam mafhum hadis yang cukup panjang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita bahwa kelak di akhir zaman, seorang penguasa Haramain ketika wafat, maka seluruh pangeran-pangerannya akan terpecah belah menjadi 3 kelompok. Di antara mereka akan saling menyerang, saling membunuh, dan tidak satupun di antara mereka yang memenangkan pertempuran tersebut guna merebutkan tahta dan juga khazanah dari Baitul Mal, yaitu di Ka'bah. Maka saat itulah datang pasukan berbendera warna hitam dari arah timur yang memerangi mereka, yang kemudian menegakkan hukum Islam di zaman itu. Isyarat hadis pada bab ini yang perlu digarisbawahi adalah pasukan yang datang dari arah timur. Dalam beberapa riwayat dari Khurasan. Dahulu ulama-ulama hadis menerjemahkan kemungkinan adalah orang-orang Khurasan, orang-orang Farsi, tetapi ini telah berlalu. Orang-orang Farsi telah memegang kekuasaan Islam dan ini pun telah lewat. Ada yang berpendapat kemungkinan wilayah Afghanistan dan India Pakistan, tapi kemungkinan ini pun telah lewat, ma'asyiral muslimin. Sehingga ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dalam waktu yang singkat ini saya bacakan hadis tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha zawalil arda fara'aitu masyarikaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha wa u'titu kanzaini al-ahmar wal abyad." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini riwayat Muslim bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menunjukkan kepadaku seluruh muka bumi, baik timur sampai ke barat, di mana umatku akan mencapai kekuasaannya sampai wilayah tersebut." Dalam riwayat hadis, sampai di mana? Sampainya
matahari, sampai di mana dalam riwayat sampainya siang dan malam. Artinya seluruh dunia kelak akan dikuasai oleh umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, wa a'titu al-kanzaini. Kemudian aku diberikan dua harta karun. Harta karun adalah simpanan yang belum ditunjukkan oleh Allah di zaman Nabi Muhammad dan akan diberikan di akhir zaman kemungkinan besar. Sifatnya adalah al-ahmar wal abyad, merah dan putih. Dahulu ulama hadis menerjemahkan hadis ini, yang dimaksud ahmar wa abyad adalah emas dan perak. Tapi dengan berjalannya waktu, mulai para alim ulama menerjemahkan dengan makna yang sedikit berbeda. Ahmar adalah merah dan abyad adalah putih, sehingga ada yang berani mengatakan ahmar dan abyad itu adalah warna lambang satu negara. Dan jika kita lihat ma'asal muslimin, ditambah hadis yang tadi dari timur dunia, hari ini negara yang paling timur di dunia ini adalah negara NKRI dan lambangnya adalah merah putih. Ma'asal muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahmatullah, bendera kita merah putih bukanlah kebetulan, sesuatu yang tidak muncul begitu saja, tapi semua ada skenario dari yang maha pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan suatu kepastian, tapi kemungkinan. Dan para alim ulama dunia, para ulama-ulama penggerak jihad dan penggerak dakwah di seluruh dunia, semua berharap Indonesia lah negara yang ditunggu-tunggu menjadi penggerak awal, menjadi motor penggerak kebangkitan umat Islam di akhir zaman ini. Semoga kita semuanya, saya dan antum, digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi motor-motor penggerak itu, atau paling tidak anak cucu kita digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pembangkit semangat kembali umat Islam kepada kejayaannya, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wa amwat ya rabbal alamin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa damir a'da'ana wa a'da' ad-din ya rabbal alamin. Allahumma asrif 'anna al-bala wal waba wal mihan fima dhahara minha ma wabatan min biladina hadi Indonesia khassah wa min buldal muslimina amah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم